Di tengah desas-desus 3 periode yang kembali deras mengalir, Presiden Joko Widodo seakan memberi sinyal bila pilihan politiknya di 2024 tidak sejalan dengan Teguh Umar. Jokowi beberapa kali mengambil sikap berbeda dengan Megawati. Sebut saja saat tampil membela Ganjar dan terakhir memilih tidak hadir kala Megawati dinobati Profesor Kehormatan. Lantas, akankah Jokowi yang terkenal memiliki relawan militan tampil menjadi kingmaker 2024? Dan kemana barisan pendukungnya akan berlabuh? Bersama saya, Ana Telita, Anda menyaksikan Cover Story One, Jokowi, antara partai dan relawan. Ramai wacana masa jabatan Presiden 3 periode tak henti menggelinding di ruang publik. Apalagi belakangan muncul komunitas relawan bernama Jokowi Prabowo Jokpro yang menginginkan Joko Widodo dan Prabowo Subianto maju berpasangan dalam Pilpres 2024. Kehadiran mereka disinyalir hanya sebagai tameng untuk menggolkan agenda Presiden 3 periode demi kompensasi kenyamanan ekonomi atas dukungan selama ini ke istana. Kita tidak memperalat siapa-siapa, ini berangkat dari pikiran dan keinginan hati kita masing-masing yang concern terhadap negara ini, gitu, masa depan bangsa ini. Gitu. Kendati demikian, sebagian besar pendukung Jokowi justru tak menghendaki penambahan masa jabatan presiden. Menurut kami, ya tidak perlulah gitu. Ini malah tidak relevan dan justru Pak Jokowi malah bisa makin marah loh gitu. Satu, ingin menampar muka saya, ya. Yang kedua, ingin cari muka, padahal saya sudah punya muka. Yang ketiga, ingin menjerumuskan. Namun rumor soal Jokowi tak berhenti sampai di situ. Sinyal Presiden Joko Widodo yang seolah lebih sayang ke Ganjar Pranowo ketimbang Puan Maharani turut mengemuka. Gelagat itu ia tunjukkan saat memutuskan tidak hadir dalam acara pengukuhan gelar Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri sebagai Profesor Kehormatan di Universitas Pertahanan medio Juni lalu. Di hari yang sama, Jokowi ternyata memilih melawat ke Jawa Tengah, wilayah yang dipimpin Ganjar. Hubungan Pak Jokowi dan Megawati memang tidak bisa dikatakan sangat baik dan juga tidak bisa dikatakan sangat renggang gitu ya. Tentunya posisi Pak Jokowi karena tidak memiliki jabatan yang strategis di dalam PDIP membuat Pak Jokowi sendiri merasa tidak sangat nyaman ya di dalam internal PDIP itu sendiri, sehingga tentu Pak Jokowi tidak ingin ya terlalu mengambil jarak yang sangat dekat dengan Bu Megawati di satu sisi, tapi di sisi lain juga Pak Jokowi juga tidak akan mengambil jarak yang terlalu jauh dengan Bu Megawati. Sejauh aman, tenang, mungkin itu satu kondisi yang sudah cukup bagi Pak Jokowi di sisa masanya ini. Ya saya kira yang tahu ya Pak Jokowi ya. Kita tahu Ibu Megawati dan Pak Jokowi masih rutin bertemu, masih rutin berkomunikasi. Setidaknya sekali sebulan itu pasti bertemu beliau berdua ya, ngobrol tentang keadaan negara kita dan seterusnya. Jadi kalau dibilang hubungan tidak mesra lagi sih menurut saya itu tidak berdasar. Tak hadirnya Jokowi di acara penting itu memicu beragam spekulasi. Tambah lagi, sebelumnya Jokowi lebih membela Ganjar saat Putri Mahkota Teguh Umar Puan Maharani menyentil Gubernur Jawa Tengah itu. Di antara deretan calon presiden populer saat ini, sosok Ganjar memang dinilai senafas dengan pendukung Jokowi. Barisan relawan Jokowi yang umumnya tak terafiliasi dengan parpol, pastinya akan lebih mendengar arahan tuannya ketimbang titah Teguh Umar. Karena tentu Pak Jokowi tidak akan
tidak akan mengambil satu sikap politik ya saat ini yang terlalu sama dengan Bu Megawati. Pasti Pak Jokowi ingin agak ada sedikit pembeda supaya memunculkan ya kekuatan poros baru untuk Pilpres di 2024. Mengapa kemudian beliau hadir dalam acara itu mungkin memberikan sinyal secara politik, memberikan sinyal bahwa ada kedekatan antara Pak Jokowi dengan Pak Ganjar sendiri, walaupun memang itu tidak cukup untuk bisa membuktikan atau bisa memvalidasi bahwa ada dukungan Pak Jokowi terhadap Pak Ganjar. Meski berstatus sebagai petugas partai, Jokowi bukanlah sembarang kader. Sebagai orang nomor satu, posisi politiknya tentu punya pengaruh dalam pengambilan keputusan soal capres di PDI Perjuangan. Lantas, mungkinkah Mega bakal mengamini isyarat yang dikirimkan Jokowi? Pilpresnya aja masih jauh sekali gitu. Kita belum tahu apakah mereka punya pilihan yang sama, punya mimpi yang sama dengan kita, atau punya argumen yang sama dengan kita ya. Ini terlalu jauh buat sekarang, terlalu cepat buat kita nilai sekarang. Kalau setiap capres di 2024 berusaha semaksimal mungkin untuk dekat dengan Pak Jokowi ya, karena posisi beliau sebagai presiden memiliki akses yang sangat luar biasa terhadap anggaran, struktur birokrasi ya, meskipun Pak Jokowi bukan pimpinan partai politik ya. Apakah kami akan eksis nanti di 2024? Tentu kami ingin menjaga legasi beliau. Relawan Jokowi disebut-sebut bakal menjadi magnet bagi siapapun sosok yang maju dalam Pilpres 2024. Tak hanya karena peranan besarnya ikut memenangkan Jokowi selama 2 periode, tapi mesin relawan dinilai lebih bertenaga usai tiket Pilpres diberikan partai politik. Saya tahu relawan Jokowi termasuk Seknas Jokowi ini seksi. Pasti akan ditarik-tarik ke sana kemari oleh para calon yang ingin maju pada pemilihan presiden 2024. Sepetik sambutan Presiden Joko Widodo dalam pembukaan Rapimnas relawan Seknas Jokowi beberapa waktu lalu, mau tak mau memicu spekulasi. Bagaimana tidak, relawan Jokowi tiba-tiba menjelma jadi magnet yang ditarik ke segala penjuru kalau bursa Capres 2024 mulai menghangat. Tak ada yang memungkiri, relawan Jokowi ini memang menarik hati bagi siapapun yang akan berkontestasi karena dianggap sebagai salah satu faktor penentu kemenangan Jokowi dalam Pilpres, khususnya di 2014 lalu. Akan menjadi rebutan banyak pihak untuk didekati. Kenapa begitu? Karena para relawan ini telah terbukti bisa mengantarkan saya menjadi Presiden Republik Indonesia 2 periode. Benar enggak? Kalau arahnya adalah memberikan dukungan kepada capres lain di 2024, saya pikir kekuatan Pak Jokowi masih sangat besar ya untuk menentukan siapa pemenang presiden di 2024. Sederet relawan Jokowi ini pun dipunggawai bukan oleh orang sembarangan. Mereka berasal dari pekerja seni hingga kalangan profesional.
Salah satu yang ikut berdarah-darah memperjuangkan Jokowi adalah Ketua Umum Projo Budi Aris Setiadi, yang kini mendapat buah manis dari Jokowi, berupa jabatan Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Untuk Projo, kita terus mengorganisir diri sejak 2014-2019. Karena kami Projo ini terus melakukan penataan konsolidasi organisasi. Karena kami sebagai relawan Pak Jokowi ini terstruktur dan terorganisir. Dan Projo ini kan intisari perjuangannya adalah setia di garis rakyat. Ada lagi Michael Umbas, pria yang menjabat sebagai komisaris PT Pelita Air, sekaligus menduduki posisi sebagai Ketua Umum Arus Bawah Jokowi, salah satu kelompok relawan Jokowi yang loyal terhadap sang presiden. Apakah kami akan eksis nanti di 2024? Seperti saya sampaikan tadi, tentu kami ingin menjaga legasi beliau, ingin memastikan capaian-capaian ini akan berkelanjutan dengan calon siapapun itu nanti. Tapi ini relawan yang menurut saya relawan yang sifatnya politis. Ini bagian dari kampanye partai politik itu sendiri atau kekuatan politik itu sendiri, bukan muncul dari bawah sebagai gerakan sosial. Di 2014, relawan Jokowi memang memegang peran besar. Namun masih relevankah fungsi mereka di 2024 nanti? Meminjam istilah samurai, konstelasi politik nanti diprediksi bakal memunculkan peluang kandidat Ronin alias tanpa dukungan partai politik. Belum lagi gelaran Pilpres, Pileg, dan Pilkada yang berbarengan akan memaksa mesin partai bekerja ekstra. Dalam kondisi inilah, peran relawan Jokowi menjadi relevan diperebutkan. Relawan Jokowi itu atau relawan Capres itu kan terbentuk di luar partai ya, partai politik. Jadi tentunya mereka adalah pemilih loyal Capres tersebut, sehingga setiap Capres membutuhkan dukungan bukan hanya dari partai politik namun juga dari relawan. Oleh karena itu semua partai politik yang mencalonkan calon presiden atau calon wakil presiden nantinya itu tetap membutuhkan dukungan relawan yang luas. Semakin luas dukungan relawan, maka kemungkinan menang pun semakin terbuka ya. Lantas, kemana kapal relawan Jokowi akan dilabuhkan? Saya melihat Pak Jokowi tidak akan mengambil keputusan tersebut dalam waktu cepat ya. Saya menduga akan diambil oleh Pak Jokowi di akhir-akhir masa beliau ya, ketika kandidat yang kuat itu sudah mulai tampak ya. Menilik dari sejarah 2014, relawan memang punya jasa besar dalam karir politik Jokowi, salah satunya dengan meyakinkan PDI Perjuangan untuk mengusungnya saat itu. Kini, 10 tahun kemudian, masihkah Partai Banteng dan barisan relawan Jokowi bakal berlayar dalam satu kapal? Perjuangan sebagai sebuah partai politik ya harus yakin dan sangat yakin, gitu ya. Masa kita mau menang bergantung sama orang? Menatap Pesta Demokrasi 2024, PDI Perjuangan bertekad kembali memenangi Pilpres maupun Pileg. Namun di tengah angin politik yang masih sangat dinamis, kemana dukungan relawan Jokowi dialirkan masih tanda tanya. Kini pun relawan Jokowi santer diperebutkan sejumlah kubu. Andai tadi dukung relawan Jokowi, sanggupkah PDIP kembali berpesta kemenangan? PDI Perjuangan boleh jadi terus berhitung akan peluang mereka kembali memenangi Pesta Rakyat 2024 mendatang. Pekerjaan rumah Banteng Moncong Putih itu pun
dinilai akan lebih berat karena di saat itu, Presiden Jokowi yang selama ini menjadi daya tarik tengah memasuki masa paripurna. Sedangkan kemenangan Jokowi maupun PDI Perjuangan di 2 pemilu terakhir disebut-sebut tak lepas dari peran relawan di samping tim sukses mereka. Signifikansi relawan itu sebenarnya lebih kepada membangun satu persepsi bahwa calon yang didukung ini juga mampu berkomunikasi dengan kelompok-kelompok di luar organisasi politik yang katakanlah formal. Bicara massa dan segala macam, saya kira tidak ada yang mengalahkan partai politik. Tidak ada organisasi relawan yang bisa dibandingkan dengan partai politik, apalagi seperti PDI Perjuangan. Kita punya struktur kepengurusan itu sampai ke tingkat RT. Nah, di mana ada kelompok relawan yang sampai seperti itu? Nggak ada, saya kira. Apapun itu, peran relawan-relawan Jokowi disebut tak dapat dipandang sebelah mata. Betapa penting peran mereka seakan tercermin dari kemunculan barisan relawan di deretan kursi-kursi empuk, komisaris sejumlah BUMN, maupun posisi strategis lain di berbagai institusi sebagai imbalannya. Mengenai peran relawan politik pada konsultasi Pilpres, itu silahkanlah publik menilainya. Toh buat Pak Jokowi sudah disampaikan bahwa beliau sangat mengapresiasi perjuangan dan militansi para relawannya. Ya, relawan sangat dibutuhkan di dalam peristiwa politik apapun karena mereka menjadi penyampai opini dari calonnya itu sendiri. Jadi itu kayak penyambung lidah. Kalau relawannya itu bekerja secara sistematis ya. Karena kita juga menyaksikan banyak sekali juga organisasi-organisasi yang mengklaim sebagai relawan padahal sebetulnya ya mereka hanya kumpulan elit. Di bawahnya itu sebetulnya kosong gitu. Itu banyak juga fenomena semacam itu. Diakui, relawan Jokowi adalah modal besar politik bagi siapa yang cakap memegangnya kelak. Layaknya di atas angin, beberapa waktu lalu Jokowi melontarkan pernyataan yang intinya akan ada masanya nanti bagi dirinya mengarahkan kemana bahtera besar relawan Jokowi berlabuh. Pernyataan itu seakan sinyal bila kendali relawan Jokowi saat ini ada di tangan Jokowi. Lantas, bagaimana jika kelak hasrat politik Jokowi tak lagi sehaluan dengan Megawati dan PDI Perjuangan? Andai tanpa dukungan relawan Jokowi, akankah banteng moncong putih menghadapi jalan terjal memenangi Pilpres 2024? Bagi kami mendukung komando saja. Kalau misalnya Pak Jokowi merintahkan 2023 nanti perahu ini kepada si A, ya kami akan ikut. Kepada si B juga begitu, kami akan ikut. PDI Perjuangan sebagai sebuah partai politik ya harus yakin dan sangat yakin gitu ya. Masa kita mau menang bergantung sama orang? Bahkan di daerah-daerah pun yang namanya kelompok-kelompok relawan itu banyak sekali justru adalah massa atau simpatisan PDI Perjuangan juga yang menyatu dalam satu gerakan gitu ya. Dan ya kita tahulah kondisi kelompok-kelompok itu sekarang seperti apa ya, kekuatan mereka gitu ya, aktivitas mereka kita tahu kok. Dan kita sebagai partai tentu tidak bergantung pada kelompok-kelompok seperti itu. Kita bergantung pada kekuatan kita. Tidak semua pemilih Pak Jokowi itu adalah pemilih PDIP ya. Sehingga relatif pendukung atau pemilih PDIP ini adalah pemilih yang karakteristiknya solid ya. Sekalipun ada pengurangan itu pun tidak banyak ya. Itu yang pertama. Nah, PDIP sendiri bisa jadi akan keluar menjadi pemenang kembali minimal 3 besar di 2024, tapi belum tentu ya capres yang diusungnya itu akan menang ya. Kalau Pilpres ya perilaku pemilih cenderung lebih kepada sosok siapa calonnya ya. Kalau Pileg atau pemilihan legislatif itu cenderung kepada ikatan ideologis ya kepada partai politik itu. Romansa Megawati dan Jokowi disebut naik turun, lumrah. Tapi harus diingat, di belakang dua nama besar itu berdiri loyalis setia keduanya,
Persoalannya, menyongsong 2024 mendatang, akankah dua ego besar itu tetap satu haluan ataukah memilih arah berbeda? Dinamika politik kelak menjawabnya.